Yang membuat saya heran, tiba-tiba banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentar maupun di WhatsApp konsultasi sisi lain tumbuhan. Banyak sekali teman-teman kita yang bertanya seperti ini, Pak, apakah POC itu bisa kadaluarsa? Pak, apakah kompos itu juga bisa kadaluarsa? Kalau kadaluarsa berarti bahaya dong kita yang membuat POC atau kompos. Berarti ada umurnya dong, Pak. Ada usianya dong, Pak. Kalau kita lalai atau tidak menggunakannya bisa rusak. Kita buat lagi dan kita akan memerlukan waktu yang lama lagi, bahan yang banyak lagi untuk membuat POC maupun kompos. Dan langsung saya jawab saja ya Bapak Ibu, tanpa berpikir panjang kalau saya jawab pertanyaan yang mudah-mudah seperti ini. POC maupun kompos, pupuk organik itu tidak ada ceritanya kadaluarsa. Bapak Ibu catat baik-baik ya. Yang namanya pupuk organik itu tidak ada sifatnya kadaluarsa, itu tidak ada. Omong kosong itu yang bilang kadaluarsa. Mana ada pupuk organik bisa kadaluarsa Bapak Ibu? Itu sudah tidak masuk akal lagi. Seperti itu. Ya antara dua. Bisa jadi otaknya nggak nyampe atau memang bisa jadi dia nggak paham apa-apa. Pupuk organik itu yang namanya pupuk organik itu tidak ada kadaluarsanya Bapak Ibu. Mau pakai 1000 tahun lagi juga masih oke, masih jos. Mana ada kadaluarsanya? Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu dalam materi ini, saya akan bagi ya. Pupuk organik itu Bapak Ibu ada dua. Yang pertama yang disebut dengan pupuk hayati, yang kedua pupuk organik. Memang secara garis besar susah Bapak Ibu membedakan antara pupuk hayati dan pupuk organik. Tetapi itu berbeda jauh. Pupuk hayati itu adalah pupuk yang isinya adalah mikroorganisme. Ada makhluknya di dalam situ. Entah dia sifatnya tidur, entah dia sifatnya aktif, entah dia lagi kawin, entah dia lagi pacaran, entah dia lagi makan, entah dia lagi nongkrong, bebas. Yang penting kalau namanya itu adalah pupuk hayati, maka pupuk itu berisi tentang makhluk di dalamnya. Ada makhluk di dalamnya yang hidup. Jadi pupuk hayati itu berisi tentang makhluk hidup, ada makhluk hidup di dalamnya, bersama dengan unsur-unsur hara yang lain. Jadi selain unsur hara di dalam kemasan itu atau dalam wadah itu, ada juga makhluknya atau mikroorganismenya ada di dalam situ. Jadi unsur hara ditambah dengan ketersediaan makhluk di dalamnya, maka disebutlah di situ pupuk hayati. Berbeda dengan pupuk organik. Pupuk organik ini tidak ada agen-agen hayatinya sama sekali, tidak ada makhluknya sama sekali. Yang ada di dalam pupuk organik itu hanya bahan-bahan organik yang sudah bersifat ion. Artinya yang sudah bersifat sederhana, yang siap dimakan oleh tanaman. Itu disebut pupuk organik. Mau ada bakteri, mau ada jamur, mau ada mikroba di situ, tidak peduli. Karena isi di dalam pupuk organik itu bukan berbicara soal mikroba atau makhluk. Yang kita berbicara soal pupuk organik adalah unsur di dalamnya. Apa saja? Makronya apa saja? Mikronya apa saja? Suplemennya apa saja? Vitamin yang ada dalam situ apa saja? Hormon yang ada dalam situ apa saja? Zat PT yang ada di situ apa saja? Itu kalau kita berbicara soal pupuk organik. Yang kita berbicara adalah unsur kimia, bukan unsur biologi. Kalau misalnya kita mau berbicara soal pupuk yang ada unsur biologinya, ada makhluknya, berarti kita akan berbicara pupuk hayati. Nah, kembali ke permasalahan. Apakah POC itu atau kompos itu kadaluarsa? Kalau sifatnya adalah hayati, maka dia ada kadaluarsanya. Dan kadaluarsa pada pupuk hayati itu bukan ditujukan pada unsur kimianya, tetapi sifat kadaluarsa ditujukan pada unsur biologinya atau mikrobanya. Kalau mikroba di dalam situ, di dalam hayati itu sudah mati, yang tersisa hanya unsur-unsur kimianya saja, maka pupuk hayati ini bisa kita sebut dengan istilah pupuk hayati yang kadaluarsa dari segi biologis, tetapi tidak kadaluarsa dalam segi kimia. Ya, pupuk hayati bisa kadaluarsa dalam segi biologis, tetapi tidak kadaluarsa dalam segi kimia. Nah, sekarang kita berbicara lagi soal pupuk organik yang tidak ada agen mikroorganismenya, tidak ada makhluknya, hanya bersifat unsur hara saja. Pupuk organik baik sifatnya cair atau POC maupun padat yaitu kompos. Nah, kompos atau POC yang tidak ada kita berbicara soal makhluk ya di dalam situ, hanya ada unsur-unsurnya saja. Apakah kadaluarsa? Ya tentu saja tidak. Mana ada Bapak Ibu dengar fosfor kadaluarsa? Mana ada Bapak Ibu dengar kalium kadaluarsa, magnesium bisa kadaluarsa, besi bisa kadaluarsa, tembaga bisa kadaluarsa? Mana ada ilmu pengetahuan yang mengatakan seperti itu? Bapak Ibu mau congkel satu bumi ini, mau terbang sampai ke bulan, juga nggak akan dapat ilmu pengetahuan seperti itu. Nggak ada ilmu pengetahuan itu. Sifat-sifat unsur hara yang sudah dibentuk menjadi ion, yang sudah siap dimakan oleh tanaman, tidak ada kadaluarsanya. Itu sudah kapan saja mau dipakai, silakan dipakai. Kalau ada kadaluarsanya unsur-unsur ini Bapak Ibu, tanah kita tidak bisa menumbuhkan tanaman. Karena dari zaman dulu, zaman dunia ini dijadikan, zaman mineral-mineral bebatuan itu melapuk menjadi tanah, sudah ada batas kadaluarsanya. Jadi nanti kalium itu ada kadaluarsanya, fosfor itu ada kadaluarsanya. Misalnya 10 tahun kadaluarsa. Ya berarti kita hanya bisa menanam di ribuan atau jutaan tahun yang lalu. Sekarang udah nggak bisa karena semua unsur itu sudah kadaluarsa kan? Karena bumi kita ini sudah miliaran tahun usianya. Ya kalau semua bahan-bahan kimia itu sudah kadaluarsa, ya berarti sekarang tidak bisa digunakan lagi. Tetapi kan sampai sekarang fosfor dari ribuan jutaan tahun yang lalu masih bisa dimanfaatkan. Kalium yang usianya sudah jutaan tahun di dalam tanah, Bapak Ibu baru menanam sekarang, juga masih bisa dimanfaatkan. Itu yang disebut dengan tidak akan kadaluarsa. Mana ada ion atau molekul sebuah unsur kimia bisa kadaluarsa? Mana ada? Kalau terjadi perubahan reaksi, iya. Tetapi kalau kadaluarsa, mana bisa dikadaluarsa? Yang kedua adalah humus. Bapak Ibu tahu humus? Humus itu adalah pelapukan bahan organik. Organik hidup yang mati kemudian dilapukan, dihancurkan, diurai oleh mikroorganisme maupun makroorganisme. Jadi jamur, bakteri, protozoa, cacing, nematoda, serangga tanah, kutu tanah, ulat, dan lain sebagainya. Mikro dan makro bekerja sama untuk mengurai, membuat busuk, mencerna bahan organik itu menjadi humus. Baik itu sifatnya dedaunan, ranting pohon, hewan atau serangga yang mati di situ, kotoran burung yang bertengger di atas pohon itu dan jatuh ke tanah lalu diurai, dan bahan organik apa saja. Diurai oleh mikroorganisme dan makroorganisme, bahan-bahan organik itu melapuk menjadi humus. Itu yang biasa disebut dengan
dengan humifikasi. Humifikasi adalah proses penghumusan sebuah bahan organik menjadi bentuk humus yang kita kenal dengan tanah humus, tanah subur. Nah, reaksi alam ini yang diadopsi itu secara alamiah yang kemudian diadopsi oleh manusia dengan perlakuan buatan, yaitu kompos. Kompos itu adalah humus, tetapi karena ada perlakuan atau campur tangan manusia dari penguraian atau pelapukan itu, makanya disebut kompos. Kalau humus penguraiannya sama, tetapi dilakukan secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Jadinya sama juga antara humus dan kompos ini, jadinya juga sama. Tetapi yang membedakan antara humus dan kompos, humus terjadi secara begitu saja di alam, sedangkan kompos ada campur tangan manusia. Nah, pertanyaan saya, apakah humus itu kadaluarsa? Bapak Ibu serempak akan menjawab, tidak mungkin humus kadaluarsa. Buktinya humus yang sudah ada di hutan berjuta-juta tahun yang lalu kita ambil dan kita aplikasikan ke lahan, tanahnya masih subur kok, tanahnya masih gembur kok, tanahnya masih lembab kok, tanahnya masih bagus kok kalau diaplikasikan humus ke lahan. Padahal humus itu sudah berusia jutaan tahun. Kenapa dia tidak kadaluarsa di hutan? Kenapa kita ambil, kita pakai kok baik-baik saja? Itu yang tadi saya bilang, bahan organik itu yang sudah terurai menjadi ion atau molekul, itu sudah tidak bisa kita katakan lagi sebagai bahan yang kadaluarsa. Karena proses pelapukan atau penguraian yang tadi saya sebutkan, kalau Bapak Ibu bikin kompos, kalau Bapak Ibu bikin POC, atau proses penghumusan di alam yang terjadi secara alami, maka itu yang disebut dengan kadaluarsa bahan organik. Jadi saya kasih contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada buah pisang, ya. Ini ada buah pisang. Buah pisang ini tidak bisa kita sebut sebagai buah pisang yang kadaluarsa, karena buah pisang ini masih bisa kita makan, masih fresh, masih segar. Dia akan dikategorikan sebagai buah pisang yang kadaluarsa kalau dia sudah membusuk, artinya sudah terkontaminasi, tidak bisa lagi kita konsumsi. Maka dia bisa kita kategorikan sebagai buah pisang atau bahan organik yang menjadi kadaluarsa dari segi sifat fisiknya. Tetapi kadaluarsa itu tidak berlaku pada sifat kimia dari buah pisang ini. Kandungan-kandungan dalam buah pisang ini tidak ada kadaluarsanya. Contohnya buah pisang ini mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu tidak ada kadaluarsanya. Dia tetap akan memiliki karbohidrat itu, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Itu yang tadi saya bilang. Kalau perubahan bentuk kimia itu bisa, tetapi kalau unsur kimia itu kadaluarsa, itu tidak bisa atau itu tidak berlaku. Itu cacat secara intelektual. Nah, POC yang Bapak Ibu buat maupun kompos yang Bapak Ibu buat, itu bahan organik itu sudah membusuk, melapuk. Itu yang saya sebut dengan kadaluarsa. Dia sudah kadaluarsa, makanya dia terurai. Dia sudah kadaluarsa, makanya dia membusuk. Nah, kalau dia sudah kadaluarsa, makanya dia membusuk. Sekarang dia kadaluarsa lagi, mau kadaluarsa apanya? Orang dia sudah kadaluarsa, makanya dia membusuk. Makanya dia jadi kompos, makanya dia jadi POC. Itu kan sudah bentuk kadaluarsa. Yang tadi saya bilang kadaluarsa dari segi fisik, tetapi untuk kimia tidak kadaluarsa. Jadi intinya, Bapak Ibu harus memilah-milah, ini pupuk ini yang saya gunakan ini, atau saya beli ini, atau saya buat ini pupuk ini jenis kategorinya apa? Yang saya buat ini pupuk hayati kah? Atau yang saya buat ini adalah pupuk organik? Kalau misalnya yang Bapak Ibu buat adalah pupuk hayati, di mana di situ ada mikroorganisme maupun unsur hara di dalam situ, ya kalau sudah lewat batasnya, atau misalnya dibeli dan ada keterangan kadaluarsanya, sudah lewat waktunya, maka hayatinya yang mati, tetapi unsurnya tidak. Sama halnya dengan kalau Bapak Ibu beli pupuk organik dalam bentuk cair, mana ada kadaluarsanya Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah dengar nggak orang beli pupuk organik dari toko, ya pupuk organik cair, lalu sudah 5 atau 6 tahun dia pakai ke tanamannya mati satu kebun? Pernah dengar istilah itu? Pernah dengar informasi seperti itu? Mana ada? Ya, jadi untuk pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya yang tiba-tiba rentet masuk banyak sekali di kolom komentar maupun di WhatsApp, sudah terjawab semua ya. Pakai saja pupuk organik itu yang Bapak Ibu buat dalam bentuk POC maupun kompos. Pakai saja, tidak ada waktu kadaluarsanya. Kalau agen hayati di dalam situ mati, berarti itu agen hayatinya yang mati atau agen hayatinya yang kadaluarsa. Makhluknya yang kadaluarsa atau makhluknya yang mati, tetapi unsurnya tidak. Pakai saja ya. Nah, kurang lebih seperti itu saja untuk informasi dan diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda pada posisi akal sehat. Anda tidak perlu merubah dunia dengan sesuatu yang hebat. Anda bisa mengubah dunia dari sebuah tanaman. Sentuhan lembut Anda merubah dunia ini. Anda juga tidak perlu menanam 1 juta pohon untuk membuat bumi ini hijau. Anda cukup merawat tanaman yang ada di sekitar Anda. Itu sudah lebih dari cukup. Lakukan yang terbaik untuk alam, maka alam akan memberikan keindahan untuk Anda. Karena ada satu hal penting yang harus kita ketahui, bahwa kita tidak mewarisi alam ini dari nenek moyang kita, tetapi kita meminjam alam ini dari anak cucu kita. Selamat datang di sisi lain tumbuhan.